Kalau kamu kira dunia selebriti itu cuma tentang glamor, spotlight, dan kekayaan, kamu salah besar. Karena di balik kemewahan panggung, mobil mewah, dan pesta jutaan dolar, tersembunyi sisi tergelap dari industri hiburan. Dunia di mana kekuasaan, seks, ketakutan, dan pengendalian jadi mata uang yang lebih berharga dari bakat itu sendiri. Dan nama P. Diddy, atau Sean Combs, adalah simbol dari semua itu. Dulu dipuja sebagai ikon hip-hop, pionir bisnis musik kulit hitam, dan simbol kesuksesan. Di mata dunia, sekarang berubah menjadi wajah dari kebusukan yang selama ini disembunyikan di balik lampu sorot. Skandal yang menyeret namanya bukan lagi gosip, bukan lagi rumor liar, tapi fakta yang direkam kamera, diperkuat gugatan hukum, dan disorot oleh media internasional, dan Ramses Reborn akan mengajak kamu membongkar semuanya. Bukan sekadar melihat sisi legalnya, tapi masuk ke jantung industri yang selama ini mengatur siapa yang sukses dan siapa yang dikorbankan. Karena ini bukan soal Diddy semata. Ini tentang sistem besar yang akhirnya pecah dari dalam. Tahun 2024 adalah titik balik. Satu demi satu kejahatan yang dulu ditutupi mulai muncul ke permukaan. Dimulai dari gugatan Cassie Ventura, mantan pacar Diddy selama hampir 1 dekade, yang membuka isi luka yang selama ini dibungkam oleh kontrak, ketakutan, dan kekuasaan. Cassie menuduh Diddy melakukan pelecehan seksual, penganiayaan, pemaksaan pesta seks yang penuh kekerasan dan narkoba, bahkan manipulasi psikologis dalam hubungan yang dikendalikan sepihak. Tapi yang membuat dunia tercengang bukan hanya gugatan itu, melainkan fakta bahwa Diddy langsung menyelesaikannya dalam 24 jam, diam-diam, tanpa bantahan panjang, seolah mencoba mematikan api sebelum menyebar. Tapi api itu sudah terlalu besar. Beberapa bulan setelahnya, rekaman CCTV tahun 2016 bocor, memperlihatkan dengan jelas bagaimana Diddy menendang, memukul, dan menyeret Cassie di lorong hotel dengan brutal. Tak ada musik, tak ada efek, hanya kekerasan mentah dari seorang bintang yang selama ini disanjung. Dan sejak saat itu, semuanya runtuh. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, DHS, langsung turun tangan. Maret 2024, rumah Diddy di Los Angeles dan Miami digerebek. Pesawat jet pribadi, alat komunikasi, dokumen, bahkan laptop dan kamera penyimpanan diamankan. Dugaan utama? Bukan hanya kekerasan, tapi perdagangan manusia, pemaksaan seksual, eksploitasi artis, dan lebih dalam lagi, adanya network eksklusif yang melibatkan nama-nama besar lain di dunia hiburan, yang selama ini dilindungi oleh sistem. Disinilah posisi Diddy berubah, dari superstar ke tersangka sistemik. Banyak yang percaya, Diddy bukan hanya predator, tapi juga bagian dari ritual seleksi. Proses panjang di industri hiburan di mana kekuasaan diberikan bukan karena prestasi, tapi karena loyalitas terhadap sistem busuk di balik layar. Dulu Diddy dilindungi, sekarang dia dibuka. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Kalau kamu amati pola kejatuhan para bintang besar, dari Michael Jackson, Kanye West, Britney Spears, semuanya dimulai ketika mereka tak lagi tunduk pada sistem, ketika mereka tahu terlalu banyak, atau ketika mereka menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Mungkin Diddy sedang alami hal yang sama. Atau, mungkin dia memang bagian dari sistem itu sendiri sejak awal, dan sekarang sudah waktunya dikorbankan. Selama puluhan tahun, ada desas-desus tentang pesta pribadi Diddy, pesta yang tertutup, tanpa kamera, dengan selebriti, pemodal, politisi, bahkan remaja. Banyak mantan stafnya mulai buka suara, dari bodyguard yang melihat pemaksaan seksual, hingga mantan artis yang merasa dikunci kontraknya agar tak bisa lepas. Salah satu laporan bahkan menyebut Diddy merekam artis-artis muda saat mereka dalam keadaan telanjang atau mabuk, lalu menggunakan video itu untuk memeras atau mengontrol karir mereka. Apakah ini nyata? Atau hanya kebencian publik terhadap tokoh sukses? Tapi ketika bukti demi bukti muncul, sulit untuk bilang semua ini kebetulan. Bukan hanya Cassie. Ada 4 orang lain yang kini menggugat. Seorang pria yang mengaku dilecehkan Diddy saat masih di bawah umur. Seorang mantan asisten yang dipaksa ikut dalam pesta seks. Seorang model yang dikurung selama 3 hari tanpa akses keluar. Semuanya dengan pola yang mirip, tekanan psikologis, pemaksaan hubungan, dan kontrol total oleh sosok yang punya uang, kuasa, dan jaringan luas. Tapi yang lebih menyeramkan adalah, tak ada satupun yang berani melapor selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena sistem hiburan Amerika bukan sistem biasa. Di dalamnya ada agensi, label, kontrak senyap, jaringan hukum yang mampu membungkam siapapun. Bahkan ada tuduhan bahwa beberapa selebriti disuplai asisten atau pasangan oleh jaringan perekrut, bukan untuk cinta, tapi untuk kontrol. Dan P. Diddy, dengan uang, koneksi, dan status raja hip-hop, jadi wajah utama dari jaringan itu. Satu hal yang bikin semua ini makin panas adalah reaksi dari publik dan selebriti lainnya, karena sejak video CCTV viral dan rumah Diddy digerebek Homeland Security, satu persatu orang-orang yang dulu diam, mulai bersuara, mulai dari rapper yang pernah berseteru dengan Diddy, ex-artis labelnya, sampai wartawan investigatif yang selama ini punya dokumennya, tidak boleh tayang, dan sekarang, semua itu mulai bocor perlahan. Bahkan beberapa media independen membocorkan email-email internal antara Diddy dan beberapa pihak label besar, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap korban untuk diam. Dugaan, uang diam, senilai jutaan dolar, dan penghapusan data digital. Lalu muncul lagi video lama Diddy dengan Justin Bieber, dengan Drake, dengan Usher, yang dulu dianggap wajar. Sekarang dipertanyakan ulang, apakah ada sinyal yang kita lewatkan? Apakah semua pesta, pelukan, dan
Celetukan itu punya makna ganda, dan semua ini mengarah ke pertanyaan yang lebih besar. Selama ini, siapa sebenarnya yang melindungi Didi? Dan berapa banyak dari elit hiburan yang terlibat diam-diam? Dan Ramses Reborn gak akan diam. Karena disinilah inti konspirasi itu, sistem hiburan Amerika sudah jadi ekosistem manipulasi massal, bukan sekadar bisnis seni, tapi bisnis ilusi dan kendali. Yang bikin makin absurd adalah kenyataan bahwa Didi tidak langsung dipenjara. Dengan segudang tuduhan, bukti visual, dan penyelidikan federal, dia tetap bebas berkeliaran, ke pesta, ke fashion show, bahkan sempat mengunggah video seolah tak terjadi apa-apa, dan publik mulai resah. Apakah hukum tidak berlaku untuk elit tertentu? Apakah uang benar-benar bisa membeli kebebasan? Padahal Homeland Security tidak main-main, mereka menyelidiki dengan struktur seperti mengejar kartel narkoba, investigasi multinegara, jejak digital antar negara bagian, dan dugaan ada keterlibatan pihak luar negeri dalam pengiriman korban ke pesta-pesta private. Lalu bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi di hadapan dunia selama puluhan tahun? Jawabannya, sistem ini tidak butuh kamu percaya, sistem ini hanya butuh kamu diam, dan selama bertahun-tahun, semua memang diam. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, sosok Didi sudah kontroversial sejak era kematian Notorious B.I.G. Bahkan ada teori bahwa Didi tahu lebih banyak soal kematian B.I.G. dan Tupac daripada yang diakui. Karena saat semua orang sibuk dengan perang East Coast versus West Coast, Didi adalah tokoh utama di balik Bad Boy Records, label B.I.G., dan punya koneksi luas di dua sisi industri. Dan ketika B.I.G. ditembak mati tahun 1997, Didi justru naik secara finansial dan politik, meluncurkan fashion, parfum, dan jaringan media sendiri. Dan banyak yang bilang, Didi bukan cuma untung karena skandal itu, tapi dia memang dipromosikan naik setelah tragedi itu. Apakah itu bukti dia terlibat? Tidak langsung. Tapi pola ini selalu sama. Satu bintang mati, satu bintang naik, dan yang naik selalu yang paling tunduk pada sistem, atau paling pintar memainkannya. Selama 2 dekade setelah itu, Didi terus mengukuhkan posisi sebagai The Godfather of Hip Hop, bukan karena lagu, tapi karena pengaruh. Dia mengorbitkan bintang, menandatangani kontrak besar, dan mengontrol karir puluhan artis kulit hitam, tapi di balik layar, banyak artis yang keluar dari Bad Boy Records dengan karir hancur, mental rusak, dan trauma berat. Ada yang bilang, kalau kamu kerja dengan Didi, kamu harus siap dikendalikan. Bukan sebagai artis, tapi sebagai milik. Dan ketika artis-artis ini mulai buka suara, sebagian besar diserang balik, dikriminalisasi, atau dibuat seolah tidak waras. Ini bukan sekali 2 kali, tapi pola yang terus berulang. Dan sekarang, setelah semuanya terbuka, orang bertanya-tanya, apakah Didi benar-benar predator tunggal, atau hanya boneka dari jaringan yang lebih besar? Karena terlalu banyak nama besar yang dulu terlihat dekat dengannya. Dari Jay-Z, Kanye West, Pharrell, sampai politisi dan taipan media, yang sekarang mendadak diam. Tidak ada pembelaan terbuka, tidak ada dukungan moral, hanya keheningan. Dan di dunia selebriti, diam kadang lebih keras dari kata-kata, karena bisa jadi mereka tahu, mereka takut, atau mereka ikut ambil bagian dalam sistem yang sama. Dan Ramses Reborn gak akan nutup-nutupin. Ini bukan cuma soal Didi, ini tentang bagaimana industri menciptakan, memanfaatkan, lalu membuang tokohnya saat dia udah gak bisa dikontrol lagi. Yang bikin lebih gila lagi adalah rumor soal ritual selebriti elit yang disebut pesta inisiasi, di mana artis-artis baru harus mengikuti pesta liar, direkam, lalu disimpan sebagai alat kontrol. Dan Didi, menurut banyak kesaksian anonim, adalah salah satu penyelenggara utamanya. Pesta yang tidak bisa direkam media, tapi disimpan dalam sistem internal. Dan siapapun yang ikut tidak bisa mundur, karena sekali kamu masuk, kamu bukan milik publik lagi, kamu milik sistem. Dan kalau kamu coba melawan, sistem akan membongkar semua rekaman itu, dan menjatuhkanmu dengan cara paling memalukan. Inilah kenapa sebagian artis memilih diam, bahkan setelah disakiti, dilecehkan, atau dirusak mentalnya, karena mereka tahu, sistem menyimpan lebih banyak tentang mereka, dan keadilan bukan lagi soal hukum, tapi soal siapa yang punya akses ke bukti, ke media, dan ke narasi publik. Dan Didi, dulunya penguasa narasi, sekarang jadi korban narasi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan sekarang, publik dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar, apa sebenarnya yang sedang ditutupi di balik kejatuhan P. Diddy? Karena semua ini datang terlalu teratur, terlalu mendadak, dan terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Mulai dari gugatan kasih yang muncul seolah tiba-tiba, lalu rekaman CCTV yang bocor secara misterius setelah bertahun-tahun, hingga penggerbekan federal oleh Homeland Security dengan koordinasi lintas negara bagian, semua tampak seperti orkestrasi. Dan di dalam dunia seperti ini, ketika sesuatu terlihat terlalu sempurna, kamu tahu, ada yang sedang dikorbankan. Dan bisa jadi Didi sekarang hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar, permainan yang tidak lagi tentang dirinya, tapi tentang pembersihan, pengalihan isu, dan pengendalian persepsi publik. Inilah yang selalu kita ungkap di Ramses Reborn, bahwa dunia hiburan bukan hanya panggung, tapi teater kekuasaan yang menyamar dalam bentuk musik, fashion, dan selebriti. Beberapa jurnalis investigatif bahkan menyebut bahwa pengungkapan skandal Didi ini bisa jadi cara untuk mengalihkan perhatian dari investigasi yang lebih besar, tentang aliran dana industri hiburan ke politik, keterlibatan selebriti dalam kampanye gelap, atau bahkan skandal perdagangan manusia lintas negara yang menyentuh elit pemerintahan. Karena saat publik sibuk memperdebatkan moralitas seorang Didi, sistem bisa dengan mudah menyembunyikan siapa yang sebenarnya berada di balik struktur kekuasaan yang membuat semua ini mungkin sejak awal. Didi hanyalah wajah, dan wajah bisa diganti. Tapi sistem tetap bekerja.
Yang bikin makin kelam adalah fakta bahwa selama bertahun-tahun, Didi juga menjadi sponsor dari banyak gerakan sosial, dari kampanye Black X Challenge, gerakan pendidikan, hingga organisasi bantuan ke Afrika, dan sekarang publik mulai bertanya, apakah semua itu murni? Atau hanya cara cerdas membangun citra untuk menyembunyikan sisi gelapnya? Dan ini bukan pertama kali seorang tokoh besar di Amerika dijatuhkan setelah bertahun-tahun mendanai kampanye besar, karena sistem tidak suka jika seseorang punya uang, kuasa, dan pengaruh publik tanpa kendali pusat, dan Didi, dengan semua koneksi, aset media, dan jaringan globalnya, sudah terlalu besar untuk dikontrol, dan sistem hanya punya dua pilihan, rekrut, atau hancurkan. Saat ini, tuduhan terhadap Didi bukan hanya datang dari Cassie atau beberapa korban lain, tapi dari banyak pihak anonim yang mulai membongkar cerita lama. Tentang pesta anak di bawah umur, penyelundupan model internasional ke Amerika, pemalsuan identitas untuk event pribadi, dan bahkan transaksi tunai senilai jutaan dolar yang tidak pernah dilaporkan ke IRS. Dan saat semua ini terkumpul, publik sadar, ini bukan lagi soal artis gila pesta, tapi soal sistem kejahatan yang tertata rapi, dan pertanyaannya, berapa banyak tokoh hiburan lainnya yang juga terlibat? Apakah kamu percaya Didi satu-satunya? Apakah kamu benar-benar percaya hanya dia yang melakukannya? Atau, ini hanya gilirannya sekarang? Karena kalau kita lihat sejarah kejatuhan ikon pop dunia, MJ, Britney, Kanye, R. Kelly, semuanya punya pola yang sama. Jadi besar, jadi kontroversial, lalu dihancurkan publik saat sistem mencabut perlindungannya, dan ketika perlindungan itu dicabut, semua rekaman lama, semua kontrak, semua gosip, semua testimoni yang dulu dikunci, tiba-tiba jadi headline, lalu dijadikan senjata untuk karakter asasination, bukan hanya hukum. Tapi reputasi, kredibilitas, dan legasinya dihancurkan. Dan mungkin, inilah yang sekarang terjadi pada Didi. Yang bikin ini makin dalam, adalah banyaknya nama-nama besar yang perlahan mulai dicopot dari asosiasi Didi. Brand-brand fashion menarik dukungan, musisi senior berhenti menyebut namanya, bahkan ada akademi dan yayasan yang dia danai tiba-tiba menghapus profilnya dari situs mereka. Ini bukan hanya tanda bahwa orang menjauh, tapi sinyal bahwa sistem sedang membersihkan jejak. Dan ketika sistem mulai bersih-bersih, itu artinya seseorang sedang disiapkan untuk dibakar habis, tidak diberi ruang klarifikasi, tidak diberi ruang pemulihan, hanya dihancurkan dan dilupakan. Tapi Ramses Reborn gak akan biarkan ini selesai di situ aja. Karena tujuan kita bukan membela atau menjatuhkan siapapun, tapi membuka mata kamu terhadap realita industri modern. Bahwa dunia hiburan bukan dunia mimpi, tapi dunia kontra gelap, tekanan psikologis, dan pengorbanan diam-diam. Dan saat kamu lihat seseorang tiba-tiba viral karena skandal, selalu tanyakan, siapa yang untung dari skandal itu? Siapa yang mendorong informasi itu naik? Dan siapa yang tetap duduk tenang di balik layar ketika semuanya hancur? Karena dalam industri seperti ini, tidak ada yang benar-benar jatuh tanpa izin. Didi mungkin bersalah. Tapi dia tidak sendirian. Mungkin dia pelaku, tapi bisa jadi juga korban. Dan dalam banyak kasus besar, keduanya bisa benar dalam waktu bersamaan. Dan satu hal yang pasti, dia bukan aktor utama, dia hanyalah pemain yang terlalu lama di atas panggung, dan sekarang, lampu sudah dimatikan. Tapi panggungnya masih berdiri, menunggu aktor baru, korban baru, dan skandal baru. Dan kamu yang menonton ini, akan terus diberi drama, karena disinilah letak kekuatan sistem hiburan global. Membuat kita semua sibuk memperdebatkan moral seseorang, sambil perlahan mengendalikan opini, arah politik, dan bahkan arah budaya generasi mendatang. Jangan pernah tertipu dengan wajah-wajah yang mereka tampilkan di depan kamera, karena semua yang mereka perlihatkan ke kamu, sudah dipilih dengan sangat hati-hati. Dan ketika skandal sebesar ini bisa muncul begitu rapi dan berdarah dingin, satu hal yang patut kita waspadai, siapa yang akan jadi target berikutnya? Karena kalau hari ini Didi dibakar habis, besok mungkin giliran yang lain. Mungkin yang kamu idolakan. Mungkin yang kamu benci. Tapi yang pasti, semua akan kembali pada satu titik, sistemnya tetap hidup. Dan seperti biasa, hanya di channel Ramses Reborn, kamu gak cuma nonton cerita, kamu diseret masuk ke dalamnya.